Pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Salah satu unsur penting dalam pemungutan dan penghitungan suara adalah keberadaan saksi peserta pemilu. Saksi peserta pemilu adalah orang yang mendapat surat mandat tertulis dari tim kampanye atau pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, pengurus partai politik tingkat kabupaten atau kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Dan calon perseorangan untuk pemilu anggota DPD. Saksi peserta pemilu berhak berada di TPS untuk mewakili peserta pemilu. Kenapa dalam pemilu harus ada saksi peserta pemilu? Tentu banyak alasannya. Saksi peserta pemilu dapat menjadi yang pertama, representasi peserta pemilu di tempat pemungutan suara. Yang kedua, memastikan hak-hak peserta pemilu tidak dilanggar oleh peserta pemilu yang lain atau oleh penyelenggara dan pengawas pemilu. Yang ketiga, memastikan proses penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, memastikan hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak dicurangi. Yang kelima, melakukan pengawasan langsung terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Yang keenam, mengawasi proses fasilitasi penyaluran hak pilih masyarakat di TPS. Yang ketujuh, mengawasi potensi pelanggaran yang terjadi dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Yang kedelapan, mencegah terjadinya manipulasi dan penggelembungan suara. Dan yang terakhir, memastikan integritas penyelenggara dan pengawas pemilu. Yang perlu dipersiapkan saksi peserta pemilu. Sebelum hadir di TPS pada tanggal 14 Februari, saksi peserta pemilu harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Misalnya, menyiapkan surat mandat sebagai saksi dari peserta pemilu, menyiapkan kelengkapan seperti KTP dan surat pemberitahuan memilih untuk dibawa pada saat bertugas esok hari. Saksi peserta pemilu juga perlu mempelajari ketentuan pemungutan dan penghitungan suara. Saksi peserta pemilu bisa mempelajari lagi peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Ada juga SK KPU nomor 66 tahun 2024 tentang juknis pemungutan dan penghitungan suara. Selanjutnya, pada hari H pemungutan suara tanggal 14 Februari tahun 2024, hal yang perlu dipersiapkan atau dilakukan saksi peserta pemilu antara lain sudah tiba di TPS sebelum jam 7 waktu setempat. Perlu diketahui, KPPS memulai pemungutan suara pada pukul 7 waktu setempat. Jika pada pukul 7, saksi atau pengawas TPS atau pemilih belum ada yang hadir, maka diberikan toleransi selama 30 menit. Jika tetap belum hadir, maka pemungutan suara akan tetap dimulai. Selanjutnya, membawa identitas diri, surat mandat, dan kelengkapan alat tulis menulis. Selanjutnya, ketua dan anggota KPPS menerima surat mandat dari saksi dalam bentuk hard copy. Beberapa ketentuan lain terkait saksi peserta pemilu diantaranya hanya dapat menjadi saksi untuk satu peserta pemilu. Dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari satu peserta pemilu, saksi dapat diterima sepanjang merupakan saksi dari pasangan calon dan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon tersebut yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing peserta pemilu. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara. Saksi tidak mengenakan atau membawa atribut kampanye yang memuat nomor, nama, foto calon atau pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilu tertentu.
Saksi berjumlah paling banyak 2 orang untuk masing-masing pasangan calon, partai politik, atau calon anggota DPD dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 orang dalam satu waktu. Dalam hal terdapat lebih dari 1 surat mandat, maka yang berlaku yaitu mandat dari kepengurusan tingkat kabupaten atau kota, kecuali mandat dari kepengurusan tingkat kabupaten atau kota dinyatakan tidak berlaku oleh tingkat di atasnya. Saksi yang memasuki TPS harus menggunakan tanda pengenal yang diberikan oleh KPPS. Dan yang terakhir, saksi peserta pemilu bersama-sama KPPS dan pengawas TPS juga harus memastikan kotak suara dalam keadaan digembok atau dengan alat pengaman lainnya, dan tersegel serta kelengkapan dan kondisi TPS sesuai dengan ketentuan. Tugas dan larangan saksi peserta pemilu. Apa saja sih tugas saksi peserta pemilu? Tugas saksi peserta pemilu adalah yang pertama, menghadiri persiapan, pembukaan TPS, serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di dalam TPS. Yang kedua, mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Yang ketiga, menerima 1 rangkap salinan formulir model A Kabupaten Kota Daftar Pemilih dan 1 rangkap salinan formulir model A Daftar Pemilih Pindahan. Untuk 1 orang saksi dari setiap peserta pemilu yang hadir, yang memuat data pemilih berupa nama, jenis kelamin, usia, alamat pemilih, dan status disabilitas. Yang keempat, menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Yang kelima, meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua KPPS. Yang keenam, mengajukan keberatan jika terjadi kesalahan dan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS. Dan yang ketujuh, menerima salinan formulir C hasil penghitungan suara di TPS. Lalu, apa saja larangan yang tak boleh dilakukan saksi peserta pemilu? Saksi peserta pemilu dilarang, yang pertama, mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Yang kedua, melihat pemilih mencoblos surat suara di bilik suara. Yang ketiga, mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara. Yang keempat, mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Yang kelima, mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Dan yang terakhir, saksi peserta pemilu juga dilarang mengenakan atau membawa atribut kampanye yang memuat nomor, nama, foto calon pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilu tertentu. Pemungutan suara. Saksi peserta pemilu ikut menyaksikan ketua dan anggota KPPS melakukan pemungutan suara. Pada saat melakukan persiapan pemungutan suara, hal yang terkait dengan saksi peserta pemilu antara lain: pertama, di dalam TPS, KPPS mengatur dan menyiapkan sarana prasarana tempat duduk. Salah satunya tempat duduk untuk saksi dan pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS. Kedua, KPPS memberikan kepada saksi dari setiap peserta pemilu yang hadir di TPS berupa 1 rangkap salinan formulir model A, Kabupaten Kota Daftar Pemilih yang memuat data pemilih berupa nama, jenis kelamin,
usia, alamat pemilih, dan status disabilitas. 1. Rangkap salinan formulir model A daftar pemilih pindahan yang memuat data pemilih berupa nama, jenis kelamin, usia, alamat pemilih, hak suara yang dapat digunakan, dan status disabilitas. Dalam serah terima 2 salinan tersebut, saksi menandatangani tanda terima. Pada saat pemungutan suara, saksi peserta pemilu juga ikut menyaksikan proses pelaksanaan pemungutan suara. Saksi peserta pemilu ikut memastikan rapat pemungutan suara berupa KPPS membuka kotak suara perlengkapan pemungutan suara dengan cara: pertama, membuka kotak suara, mengeluarkan isinya, dan memeriksa seluruh dokumen. Memperlihatkan kotak suara dalam keadaan kosong sebelum ditutup dan dikunci. Menghitung dan memeriksa kondisi dan jumlah surat suara. Dan yang terakhir, mengundang saksi untuk menyaksikan proses membuka kotak, memeriksa, dan menghitung surat suara dalam proses persiapan pemungutan suara ini. KPPS memberikan penjelasan secara berkala ke pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai yang pertama, jumlah surat suara yang diterima. Yang kedua, tata cara pemberian suara. Ketiga, tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu atau pemilih. Yang keempat, pembagian tugas anggota KPPS dan memastikan berada pada tempat sesuai dengan tugasnya. Yang kelima, hal-hal lainnya yang diperlukan. Keenam, apabila ada pemilih yang sudah duduk dalam antrean di TPS yang akan keluar, maka harus memberitahukan kepada ketua KPPS, pengawas TPS, dan saksi. Dan yang terakhir, jika ada keadaan tertentu, maka KPPS memberitahukan kepada pengawas TPS, saksi, dan lainnya. Jika saksi peserta pemilu menemukan adanya tata cara yang tak sesuai dengan ketentuan, maka saksi dapat menyampaikan kepada KPPS maupun kepada pengawas TPS. Keberatan saksi dicatat dalam formulir yang disediakan KPU, yakni formulir C, kejadian khusus, dan atau keberatan saksi KPU. Ketentuan persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara lebih detail tertuang di dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Ada juga SK Nomor 66 Tahun 2024 tentang juknis pemungutan dan penghitungan suara pemilu. Saksi peserta pemilu sebaiknya juga membaca PKPU dan SK KPU tersebut. Penghitungan suara. Setelah selesai pemungutan suara, saksi peserta pemilu ikut menyaksikan tahapan penghitungan suara. Penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Jika belum selesai, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda, paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi dan atau pengawas TPS. Sarana dan prasarana diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat penghitungan suara dapat diikuti oleh semua pihak yang hadir dengan jelas. Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapatkan penerangan yang cukup.
Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir hasil yang ditempel pada papan atau tempat tertentu. Beberapa ketentuan terkait suara tak sah diantaranya: pertama, surat suara tidak ditandatangani oleh ketua KPPS. 2. Tanda coblos 1 atau lebih di luar kolom. 3. Tanda coblos lebih dari 1 kali dalam kolom yang berbeda. 4. Surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain. 5. Surat suara dicoblos tidak menggunakan alat coblos, misalnya dengan menggunakan rokok. 6. Surat suara tidak dicoblos. Yang ketujuh, tanda coblos tembus ke partai lain atau tembus keluar kolom. Jika penghitungan suara sudah selesai, hal yang harus diperhatikan saksi peserta pemilu antara lain: Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir hasil serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Apabila terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat dalam kejadian khusus atau keberatan saksi dengan mencantumkan alasannya. Formulir hasil pemungutan yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap dan disampaikan ke KPU. Setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, saksi, pengawas TPS, pemantau pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir hasil setiap jenis pemilu. DPT, DPTB, dan DPK dalam bentuk foto atau video. Setelah formulir selesai dilakukan penandatanganan, Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilu, mengisi keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara. KPPS menggandakan formulir model C hasil salinan PPWP atau DPR atau DPD atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS. Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir model C hasil salinan PPWP atau DPR atau DPD atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota dan hasil penggandaan terhadap dokumen tersebut serta ditandatangani oleh saksi yang hadir. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir model C hasil salinan PPWP atau DPR atau DPD atau DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. KPPS wajib menyerahkan kotak suara dan salinan formulir hasil salinan untuk semua jenis pemilihan pada hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS. Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh saksi dan atau pengawas TPS. Ketentuan persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara lebih detail tertuang di dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara. Ada juga SK Nomor 66 Tahun 2024 tentang juknis pemungutan dan penghitungan suara pemilu. Saksi peserta pemilu sebaiknya juga membaca PKPU dan SK KPU tersebut.
Pemungutan suara ulang. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut. 1. Pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. 3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. 4. Pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan tidak terdaftar di DPT dan DPTB memberikan suara di TPS. 5. Terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda. Penghitungan suara ulang. Penghitungan suara ulang dilakukan untuk penghitungan ulang surat suara di TPS. Penghitungan suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut. 1. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. 2. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup. 3. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya. 4. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas. 5. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. 6. Saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan. 8. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Jika terjadi keadaan di atas, saksi atau pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. Sahabat Bawaslu, demikian ketentuan terkait dengan peran dan fungsi saksi peserta pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara. Mari kita bersama-sama awasi pemilu 2024 agar jujur dan adil. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.